Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi untuk variabel berskala nominal atau kategori. Dengan data berikut, ini adalah sebuah sampel yang diambil, sebuah variabel yang diambil dari sampel. Variabel yang pertama jenis bahan, pekerjaan, status, dan pendapatan. Dan pendapat maksudnya pendapat. Jenis bahan ini ada jeans, cotton, polyester, pekerjaan ada pelajar, PNS, berumah tangga, pengusaha, karyawan, dan lain-lain. Status single, menikah, pendapat, puas, cukup puas, dan tidak puas. Anggap saja ini merupakan sampel dari konsumen sebuah perusahaan tekstil yang memproduksi celana dengan jenis bahan berikut, dan pekerjaan konsumennya adalah ini, status konsumennya ini, dan pendapat konsumen terhadap produk yang mereka beli dari perusahaan tersebut. Oke, karena ini merupakan data string atau data berupa kalimat, berupa kata, maka kita harus kuantitatifkan dengan mengkodingkan data tersebut. Setelah kita coding, baru kita bisa masukkan ke dalam SPSS. Kita buka SPSS-nya, kita buka variable view. Ini merupakan nama variabelnya, tipenya numerik, karena SPSS hanya bisa mengolah data berupa angka atau numerik. Width-nya 8, desimalnya kita kosongkan, labelnya namanya, values-nya jangan lupa kawan-kawan isi. Setiap variabel karena merupakan data string, mereka mempunyai coding tertentu. Seperti ini jeans, 1 jeans, 2 cotton, 3 polyester, dan ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga single menikah. Yang ini juga puas, cukup puas, dan tidak puas. Oke, missing value-nya kosong, columns-nya biarkan default. User-nya jangan lupa karena ini dia merupakan suatu data yang setara, nominal jenisnya. Pekerjaan juga dia setara nominal, status dia setara nominal. Nah, pendapat karena dia merupakan tingkatan atau jenjang, puas, cukup puas, tidak puas, maka tipe datanya ordinal. Kita masukkan datanya, kita pastikan saja langsung. Sudah, ini merupakan datanya. Tinggal kita proses, analyze, descriptive statistik, kita gunakan cross-tab. Nah, cross-tab ini pernah kita bahas sebelumnya, merupakan salah satu tools dari analisis deskriptif. Dan untuk analisis inferensial atau induktif, tools ini bisa digunakan juga. Oke, yang rows-nya kita masukkan bahan celana. Rows-nya pekerjaan saja. Kolomnya bahan celana. Oke, exact-nya biarkan. Statistiknya kita gunakan untuk analisis ini, kita gunakan chi-square. Apa itu chi-square? Chi-square adalah analisis untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara kedua variabel atau tidak. Variabel contingency koefisien pilihan ini sebenarnya mirip dengan chi-square, karena untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara kedua variabel tersebut atau tidak. Di sini kalau kawan-kawan lihat ada nominal dan ordinal. Nominal kita isi jika data yang kita gunakan nominal, sedangkan ordinal kita bisa isi jika data yang kita gunakan ordinal. Jenisnya. Continue, kita klik cells. Cells di sini kita pilih percentage-nya di column.
Oke, kita langsung oke. Terdapat 4 tabel di sini. Yang tabel pertama merupakan jumlah sampel yang kita gunakan, ada 60 sampel, 100%, dan tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang. Oke, tabel kedua merupakan tabel cross step atau tabel tabulasi silang. Di sini cross step mentabulasikan kedua variabel yang kita gunakan, yaitu bahan celana dan pekerjaan. Jika kita lihat di sini terdapat angka 0. Ini artinya apa? Ternyata ibu-ibu rumah tangga dalam sampel tersebut tidak ada yang menggunakan jeans. Begitu juga dengan pengusaha. Pengusaha dalam sampel tidak ada yang menggunakan polyester. Begitu juga karyawan. Karyawan dalam sampel tidak ada yang menggunakan jeans, hanya menggunakan cotton dan cotton saja. Polyester pun tidak digunakan. Lain-lain hanya menggunakan cotton, tidak menggunakan jeans dan polyester. Sedikit banyak mungkin kawan-kawan sudah paham mengenai tabel kedua ini, karena sebelumnya pernah saya jelaskan pada analisis cross step dalam deskriptif statistik. Oke. Pada tabel keempat adalah tabel signifikansi dari analisis kita ya, analisis yang kita gunakan. Nah, ini prinsipnya. Signifikansi jika probabilitas di atas 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Jika probabilitas di bawah 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Nah, prinsip korelasi HO kedua varian tidak berkorelasi atau berhubungan jika HO diterima. Dan jika HI yang diterima, maka kedua varian berkorelasi atau berhubungan. Jika kita lihat di sini, percentage square, di sini signifikansinya 0,00, artinya dia di bawah 0,05. Artinya HO ditolak dan HI diterima, artinya kedua varian berkorelasi atau berhubungan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ternyata variabel bahan celana dan pekerjaan itu saling berhubungan. Saling berhubungan satu yang lain. Jenis pekerjaan ternyata mempengaruhi bahan celana yang mereka beli dan atau mereka gunakan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kedua variabel tersebut berhubungan, dilihat dari chi-square testnya, bahwa signifikansinya di bawah 0,05, maka kita bisa lanjut ke symmetric measure. Symmetric measure ini dapat mengukur seberapa kuatkah hubungan antara kedua variabel. Nah, di sini kita bisa langsung lihat di values-nya bahwa ini adalah 0,6. Artinya apa? Jika kita flashback pada penjelasan sebelumnya bahwa 0 sampai 0,5 sama dengan cukup kuat. Sedangkan 0,5 sampai 1 dengan kuat. Nah, di sini values-nya 0,06, artinya ternyata cukup kuat hubungan antara pekerjaan dan bahan celana itu cukup kuat, sehingga ternyata pekerjaan ini sangat mempengaruhi bahan celana apa yang mereka beli. Nah, dengan hasil seperti ini, perusahaan tersebut dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata pekerjaan mempengaruhi bahan celana yang mereka gunakan. Nah, dengan dasar ini, perusahaan bisa mengambil suatu kebijakan. Nah, apakah jika target pasar yang mereka bidik adalah pelajar, maka mereka lebih suka menggunakan jeans dan cotton, sehingga bahan jeans dan cotton lebih kuat dipromosikan kepada pelajar. Sedangkan untuk ibu-ibu rumah tangga lebih suka menggunakan cotton dan polyester. Nah, sehingga bahan tersebut bisa dipromosikan lebih kepada ibu rumah tangga. Dan seterusnya. Jadi dengan akhir dari analisis cross step ini atau analisis korelasi ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jenis pekerjaan dalam sampel sangat mempengaruhi bahan celana yang mereka gunakan atau mereka beli. Oke. Itu merupakan penjelasan saya mengenai analisis korelasi.
dengan data nominal atau kategori. Sekian, terima kasih.